Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Arofalia bersama Bu Evi, instruktur Kabuyutan Nabawadatala Terapi. Apa kabar sahabat ibu semuanya? Semoga hari ini hari Rabu menggebu semuanya ya, baik apapun yang dilakukan oleh kita selalu bermanfaat untuk diri, keluarga, dan sesama. Kemudian tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita kembali. Semoga selalu sehat dan selalu terjaga kesehatan kita. Untuk organ sekarang yang Ibu akan sampaikan yaitu mengenai organ lambung. Kemarin baru sampai paru-paru ya. Organ lambung itu berada di perut kita nih. Gangguan lambung disebabkan satu, lambung itu bisa luka di dinding lambungnya, kemudian lambung ada bakterinya, kemudian akibat asam lambung meningkat juga di bawah rongga dada itu kadang-kadang nggak enak jadi sesek. Nah itu dari gangguannya. Kemudian gejalanya itu ada mual, muntah, nyeri, ulu hati, pegal di daerah pundak, pusing, tidak nafsu makan. Itu juga sama gejalanya. Faktor penyebabnya apa? Satu, pernah ibu pertama waktu awal itu tentang 4 pola ya. Ini yang terganggunya itu pola makan. Pola makan itu terganggunya pada jam dan jenis kalau nggak salah. Ini sekarang ibu mau melakukan penerangan mengenai lambung ya. Pola makan yang tidak teratur, jamnya kan sudah kita ceritakan waktu awal. Pola makan pagi itu jam 3 sampai jam 7 pagi, makan siang jam 11 sampai jam 1 siang, pola makan sore jam 5 sampai jam 7 malam. Kemudian mengkonsumsi obat kimia anti nyeri. Setiap sakit lambung pasti yang mual, yang mah itu pasti minum obat kimia. Nah, itu juga mempengaruhi faktor penyebabnya. Kemudian yang ketiganya minum beralkohol dan merokok. Kemudian yang keempatan makanan pedas dan asam, berarti itu rasa, menyangkut dengan rasa ya. Kemudian yang kelimanya mengalami gangguan jiwa yaitu cemas, stres, dan takut berlebihan. Nah, coba dihilangkan dulu sekarang untuk gangguan jiwanya. Untuk yang merasakan lambungnya sakit sampai ada gejala lambung akut, nyerinya terlalu sakit sampai disebut GERD juga, itu pola pikir, pola jiwanya juga harus dihilangkan. Itu termasuk di pola pikir ya. Yaitu yang merasakan cemas, stres, dan takut berlebihan itu harus dihilangkan. Insya Allah nanti akan sembuh lambung yang sudah akut. Untuk teman-teman sahabat semua yang memang pernah merasakan mual, perih kembungnya tidak sembuh-sembuh, coba hilangkan dulu rasa cemas, rasa takut, dan rasa stres berlebihan. Itu secara ininya ya, secara umum. Kalau secara budaya di Kabuyutan Nabawadatala, karakteristik lambung itu diibaratkan tanah. Tanah itu harus kuat, tanah itu penghasil dan pengukuh. Kalau kita misalkan lambung kita baik, secara finansial kita, itu insya Allah gejala cemas, takut, dan stres itu akan hilang. Karena apa? Lambung itu penampung. Jadi kalau kita sudah merasakan finansial kita baik, itu insya Allah dibagi 3 kita secara ekonomi ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer kita terjaga, itu untuk kebutuhan pokok saja, itu sudah alhamdulillah. Untuk sekundernya, untuk kita misalkan ada kebutuhan yang lain lagi, sepeda motor ataupun sepeda atau yang lain-lain boleh. Kemudian rumah itu juga boleh. Nah, untuk yang tersiernya, mau ada mobil, mau punya rumah lain, villa atau yang lain, itu juga boleh. Nah, jadi diibaratkan lambung itu secara budaya di Kabuyutan Nabawadatala itu secara penghasil. Jadi kita harus kukuh, kuat, harus teguh, bertahan dalam kehidupan ini. Berapapun rezeki yang kita terima, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit cukup, lebih juga cukup, atau bisa juga berbagi dengan yang lain. Kemudian untuk di JM terapi, untuk secara lambung kita supaya baik,
untuk yang menjadi terapis kita ini sudah di kelompok di perkumpulan yang terbaik ini, lakukan 1000 PJL selama 3 bulan. Insya Allah lambung kita akan sehat. Dan untuk teman-teman nih yang belum bergabung di Kabuyutan Nabawada Tala, boleh belajar. Nanti insya Allah lambung kita akan sehat karena kita mempunyai penghasilan. Baik mau dibayar berapapun, kita mau memberikan ilmu, itu supaya paru-paru kemarin kita edukasinya jalan, insya Allah semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Ibu sekarang baru memberikan pengarahan kemarin tentang paru-paru dan lambung secara budaya ya, yaitu edukasi paru-paru dan untuk lambungnya itu untuk lambungnya untuk finansial. Nanti ada 3 lagi karakteristik yang kita akan sampaikan, yaitu akan menjadikan kita sebagai acuan 5 aspek kehidupan kita akan terjaga setelah 4 pola kehidupan kita terjaga juga. Itu hanya ada di perkumpulan Gusmus Raksa Jasa Terapi Kabuyutan Nabawada Tala. Mungkin cukup sekian dulu yang Ibu akan sampaikan hanya hari ini. Untuk ke depan yang memang mau bergabung, yang kita mau teman-teman semua yang masih bingung, ayo kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi semuanya ya. Jadi meringankan beban tubuh orang lain, baik jiwa dan raga, adalah bentuk pengabdian tertinggi bagi seorang terapis. Jadi selalu semangat, jangan lelah. Kita seorang terapis itu menjadi seorang yang profesional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, berjumpa kembali di 3 organ yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.